Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ari Nurdiansyah, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah. Izin perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, ingin menjelaskan tentang penelitian pengaruh menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap tingkat pemahaman dan praktik komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh pengetahuan, terutama melalui media digital seperti YouTube. Salah satu bentuk konten yang banyak diminati adalah video ceramah keagamaan yang tidak hanya memberi wawasan keislaman tetapi juga membentuk sikap dan perilaku religius termasuk dalam menjaga lisan. Fenomena menjaga lisan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan spiritual. Dalam konteks pendidikan, terutama di lingkungan madrasah, kemampuan menjaga lisan sangat berkaitan dengan pembentukan karakter dan praktek komunikasi yang santun di kalangan siswa. Namun kenyataan masih banyak siswa yang kurang memperhatikan etika berbicara baik di lingkungan sekolah maupun di media sosial. Oleh karena itu, perilakuan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lisan. B. Rumus masalah. 1. Apakah menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah? 2. Apakah menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan berpengaruh terhadap praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah? 3. Seberapa besar pengaruh penonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap tingkat pemahaman dan praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah? C. Variabel penelitian. 1. Variabel bebas independen variabel X. Penonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan. Indikator. 1. Frekuensi menonton video ceramah. 2. Durasi menonton. 3. Tingkat perhatian saat menonton. 4. Pemahaman terhadap isi ceramah. 5. Ketertarikan terhadap penyampaian Ustadz. 2. Variabel terkait dependent variabel Y. Tingkat pemahaman dan praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. Indikator untuk pemahaman. 1. Pengetahuan tentang pentingnya menjaga lisan. 2. Pemahaman terhadap adab berbicara. 3. Kesadaran akan dampak ucapan. Indikator untuk praktek komunikasi. 1. Kesantunan dalam berbicara di lingkungan sekolah. 2. Penggunaan kata-kata sopan dalam interaksi. 3. Kemampuan mengendalikan emosi saat berkomunikasi. D. Hipotensi penelitian. 1. Hipotensi umum HU. Terdapat pengaruh yang signifikan antara menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap tingkat pemahaman dan praktik komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. 2. Hipotensi parsial. H1. Menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemahaman siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. H2. Menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan berpengaruh signifikan terhadap praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. 3. Hipotensi 0 HO. HO1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap tingkat pemahaman siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. HO2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara menonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah pada tahun pelajaran berjalan, misalnya tahun 2025 atau 2026.
Populasi tersebut dipilih karena seluruh siswa di madrasah tersebut berpotensi menjadi penonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube dan relevan dengan tema penelitian, yaitu pemahaman dan praktek komunikasi dalam konteks pelajaran dan kehidupan sosial. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah pada tahun pelajaran berjalan, misalnya tahun 2025 atau 2026. Populasi tersebut dipilih karena seluruh siswa di madrasah tersebut berpotensi menjadi penonton video ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube dan relevan dengan tema penelitian, yaitu pemahaman dan praktek komunikasi dalam konteks pembelajaran dan kehidupan sosial. Secara umum, populasi dapat dirinci sebagai berikut: kelas 7, 8, dan 9. Jumlah siswa, contoh 30 siswa, 28 siswa, 32 siswa, total 90 siswa. Sampel. 1. Menentukan ukuran sampel. Saya pakai rumus Lovin dengan tingkat persis atau tingkat kesalahan sama dengan 0,05 buka kurung 5% tutup kurung. Jadi contoh rumusnya ini ya. Jadi ukuran sampel N 73 siswa. Catatannya, jika Anda ingin persis lebih tinggi 0,03 atau mau sensus mengambil semua 90 siswa, itu juga bisa, tinggal pilih pendekatannya. 2. Teknik pengambilan sampel yang disarankan. Stratified random sampling proporsional karena populasi terdiri dari setar kelas yang berbeda. Teknik ini memastikan setiap kelas terwakil sesuai prosesnya. Langkah-langkah pelaksanaan prosedur terpencil. 1. Bagi populasi menjadi setar berdasarkan kelas 7, 8, 9. 2. Hitung alokasi proporsional per kelas. Jadi rumusnya seperti ini ya, terus perhitungannya kayak gini. 3. Siapkan daftar lengkap nama nomor induk siswa di masing-masing kelas. 4. Beri nomor unik pada setiap siswa dalam satu kelas. 5. Gunakan random number generator. Fungsi random di Excel RSPSS atau undian nomor untuk menarik NI siswa secara acak dari tiap kelas. 6. Pastikan tidak ada duplikasi catatan daftar akhir dan simpan untuk dokumentasi metode sampling. 3. Alternatif teknik jika diperlukan. 1. Sensus. Ambil seluruh 90 siswa. Disarankan kalau sumber daya memungkinkan mengalihkan sampling error. 2. Sampel random sampling. Jika tidak ingin membagi menurut kelas, ambil 73 siswa secara acak dari daftar 90, tetapi bisa menyebabkan representasi kelas kurang seimbang. 3. Cluster sampling. Ambil beberapa kelas secara utuh. Ambil 2 kelas dari 3 kelas. Cocok bila logistik terbatas, tapi akurasi lebih rendah dibanding stratified proporsional. G. Jenis data. Jenis data berdasarkan skala pengukuran. Dalam penelitian ini digunakan beberapa skala data, yaitu ada nominal, ordinal, interval, rasio. H. Metode pengumpulan data. 1. Pengertian metode pengumpulan data. Menurut Sugiono 2021, metode pengumpulan data adalah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ketepatan metode pengumpulan data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Menurut Arikunto 2019, metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan objektif.
2. Jenis-jenis metode pengumpulan data, yaitu ada 3. 1. Kuesioner angket. 2. Observasi. 3. Tes. B. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan variabel dan tujuan penelitian dalam proposal berjudul Pengaruh Menonton Video Ceramah Ustadz Abdul Somad di YouTube tentang jaga lisan terhadap tingkat pemahaman dan praktek komunikasi siswa MTS Al-Khairiyah Karangtengah. Maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Contoh penelitiannya, proposal penelitian 1. Contoh tabelnya seperti ini ya, ada X menonton video ceramah, Y1 tingkat pemahaman siswa, Y2 praktek komunikasi siswa. Data pendukung proses. Catatannya, metode tes tidak digunakan karena penelitian tidak secara langsung mengukur hasil belajar kognitif berbasis sosial, melainkan pemahaman dan praktek komunikasi secara presepsional dan sikap. C. Prosedur pengumpulan data. 1. Prosedur pengumpulan data dengan kuesioner. Langkah-langkah pengumpulan data menggunakan kuesioner adalah ada 9, yaitu 1. Penyusunan kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator variabel X, Y1, dan Y2. 2. Penyusunan butir pernyataan menggunakan skala Likert 5 poin. 3. Melakukan uji validasi dan reliabilitas instrumen. 4. Merevisi instrumen berdasarkan hasil uji coba. 5. Menentukan sampel penelitian sesuai teknik random sampling. 6. Membagikan kuesioner kepada responden penelitian. 7. Memberikan penjelasan cara pengisian kuesioner. 8. Mengumpulkan kembali kuesioner yang telah diisi. 9. Memberi skor pada setiap jawaban responden untuk dianalisis. 2. Prosedur pengumpulan data dengan observasi. Observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil kuesioner. Langkah-langkah observasi yaitu ada 5. 1. Menyusun pedoman observasi sesuai indikator praktek komunikasi siswa. 2. Menentukan waktu observasi selama kegiatan pembelajaran atau interaksi siswa. 3. Melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku komunikasi siswa. 4. Mencatat hasil pengamatan pada lembar observasi. 5. Menggunakan hasil observasi sebagai data pendukung penelitian. 1. Instrumen penelitian. 1. Instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian. Menurut Sugiono 2021, instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian sehingga data yang diperoleh bersifat kuantitatif dan dapat dianalisis secara statistik. Menurut Ari Kunto 2019, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar hasil penelitian lebih cermat, lengkap, dan sistematis. 2. Fungsi instrumen penelitian. Menurut Ridwan 2020, instrumen penelitian berfungsi untuk yaitu ada 4. 1. Mengukur variabel penelitian secara objektif. 2. Mengumpulkan data secara sistematis. 3. Menjamin keakuratan dan keterladanan data. 4. Menjadi dasar analisis statistik. 3. Instrumen skala Likert. Menurut Sugiono 2021, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi, dan pemahaman responden terhadap suatu fenomena sosial. Skala Likert cocok untuk digunakan dalam penelitian pendidikan karena mampu mengubah sikap dan prinsip menjadi data kuantitatif. B. Kisi-kisi instrumen penelitian. Variabel pemahaman dan sikap siswa terhadap materi PAI, jumlah butir 20 pernyataan. Tabelnya seperti ini. C. Skala pengukuran skala Likert 5 poin. Kayak gini ya. 5. Sangat setuju SS. 4. Setuju S. 3. Cukup C. 2. Tidak setuju TS. 1. Singkat tidak setuju STS. D. Format instrumen penelitian 20 pernyataan. Petunjuk pengisian berilah tanda centang.
pada kolom jawaban yang sesuai dengan kondisi dan pendapat Anda. Instrumen kuesioner skala Likert 5 poin. Datanya seperti ini. Sama kayak yang di atas ya. C. Metode keabsahan data. 1. Pengertian uji validitas. Menurut Sugiono 2021, validitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurut Arikunto 2019, validitas merupakan derajat keabsahan instrumen penelitian, yaitu sejauh mana instrumen mampu mengungkapkan data sesuai dengan variabel yang diteliti. 2. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan instrumen kuesioner skala Likert. Validitas yang digunakan adalah 1. Validitas konstruktur validity. Menurut Sugiono 2021, validitas konstruk menunjukkan sesuai butir instrumen dengan konsep atau teori yang melandasi variabel penelitian. 3. Teknik uji validitas. Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi produk moment present dengan cara mengkorelasikan skor setiap butir pernyataan dengan skor total. B. Prosedur uji validitas. Langkah-langkah uji validitas instrumen adalah sebagai berikut, yaitu ada 7. 1. Menyusun instrumen penelitian berdasarkan kisi-kisi. 2. Melakukan uji coba instrumen kepada responden minimal 30 responden. 3. Memberi skor pada setiap jawaban responden sesuai skala Likert. 4. Menghitung skor total masing-masing responden. 5. Menghitung koefisien korelasi antara skor butir dan skor total. 6. Membandingkan nilai R. Hitung dengan R. Tabel pada taraf signifikasi 5%. 7. Menentukan status validitas setiap butir pernyataan. Kriteria pengambilan keputusan. 1. Jika R hitung R tabel, maka butir pernyataan valid. 2. Jika R hitung R tabel, maka butir pernyataan tidak valid. Jadi rumus uji validitas product moment pair seperti ini ya, contoh rumusnya. C. Teori uji reliabilitas, yaitu ada 2. 1. Pengertian uji reliabilitas. 2. Teknik uji reliabilitas. D. Prosedur uji reliabilitas. Langkah-langkah uji reliabilitas adalah sebagai berikut, yaitu ada 5. 1. Menggunakan butir pernyataan yang telah dinyatakan valid. 2. Menginput data hasil uji coba instrumen ke dalam program statistik, misalnya SPSS. 3. Menghitung nilai koefisien alpha. 4. Membandingkan nilai alpha dengan kriteria reliabilitas. 5. Menarik kesimpulan tingkat reliabilitas instrumen. Contoh rumusnya seperti ini ya. Terus 1. Pengertian statistik deskriptif. Menurut Sugiono 2021, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menurut Sujana 2016, statistik deskriptif berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk yang ringkas dan mudah dipahami, seperti tabel, grafik, serta ukuran pemusatan dan penyebaran data. 2. Tujuan statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk 1.
mengetahui gambaran umum data penelitian. 2. Menyajikan karakteristik data responden. 3. Menjelaskan kecenderungan nilai suatu variabel. B. Prosedur analisis data statistik deskriptif. Langkah-langkah analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut, yaitu ada 7. 1. Mengumpulkan data hasil penelitian. 2. Memberikan skor pada jawaban responden sesuai skala Likert. 3. Mengelompokkan data berdasarkan variabel penelitian. 4. Menghitung ukuran pemutusan data. 5. Menghitung ukuran penyebar data. 6. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk tabel atau grafik. 7. Memberikan intervensi hasil analisis. Rumus statistik deskriptif. Contoh rumusnya seperti ini ya. Terus C. Teori analisis data statistik inversial. 1. Pengertian statistik inversial. Menurut Sugiono 2021, statistik inversial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan ke populasi. Menurut Sudjana 2016, statistik inversial digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. 2. Tujuan statistik inversial. Statistik inversial bertujuan untuk 1. Menguji hipotesis penelitian. 2. Mengetahui pengaruh atau hubungan antara variabel. 3. Menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi. D. Prosedur analisis data statistik inversial. Langkah-langkah analisis statistik inversial adalah 1. Menentukan hipotesis penelitian HO dan H1. 2. Melakukan uji persyaratan analisasi. 3. Menentukan jenis uji statistik yang digunakan. 4. Menghitung nilai statistik uji. 5. Membandingkan nilai hitung dengan nilai tabel atau nilai signifikasi. 6. Menarik kesimpulan hasil penguji hipotesis. Uji persyaratan analisis. 1. Uji normalitas. Digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal. Kriteria pengambilan keputusan. Sig 0,05 data berdistribusi normal. 2. Sig 0,05 data tidak berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas. Digunakan untuk mengetahui kesamaan variansa antara kelompok. Kriteria pengambilan keputusan. Sig 0,05 data homogen. Sig 0,05 data tidak homogen. F. Uji hipotesis. 1. Uji T. Digunakan untuk menguji pengaruh atau perbedaan antara dua kelompok atau variabel. Rumusnya seperti ini ya. 2. Uji ANOVA. Digunakan untuk menguji perbedaan atau pengaruh lebih dari dua kelompok. Rumusnya seperti ini, beda sama yang uji T. Jadi keterangannya MS antara mean square antara kelompok, MS dalam mean square dalam kelompok. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai tentang proposal penelitian kualitatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.